Halo guys, saya Edi. Kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Di video sebelumnya kita udah bahas tentang struktur bawah dan kali ini kita mau lanjutin ke struktur atas. Struktur atasnya ada beberapa bagian yaitu struktur kolom, balok, kanopi, plat lantai, dan shear wall. Gimana videonya? Ikutin terus. Nah, di depan kalian itu sudah ada bagian dari video yang sebelumnya. Itu ada kolom lantai 1, tie beam, dan shear wall lantai 1. Dan ada stack dari kolom dan shear wall untuk menyambungkan besi tulangan yang akan kita buat di lantai 2. Selanjutnya kita akan pasang mainframe dan cross brace yang berwarna merah, dan yang silang-silang itu namanya cross brace, dan yang berdiri tegak itu namanya mainframe. Jadi kita pasang dulu itu. Tidak lupa kita pasang juga U-head-nya di bagian atas untuk meletakkan balok melintang. Nah, yang hijau itu namanya balok melintang. Di atas balok melintang ada penyokong yang berbentuk segitiga warna putih. Penyokong ini digunakan untuk menahan cetakan dari balok. Selanjutnya, setelah kita pasang penyokong dan balok melintang, kita buat cetakan. Kita buat cetakan bahannya dari plat besi yang kita langsung susun di atas balok melintang. Selanjutnya, kita pasang tiang-tiang penyangga untuk menahan plat lantai yang akan kita cor. Di bagian tiang-tiang penyangga ini ada 3 bagian utama. Yang paling bawah itu namanya jack base di bagian kakinya, dan yang di tengah itu namanya vertikal, dan yang paling atas namanya U-head untuk meletakkan balok melintang juga. Setelah semua tiang-tiang penyangga selesai disusun, biasanya kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pembuatan balok melintang yang berwarna kuning yang paling besar. Dan di atas balok melintang itu ada balok kecil-kecil. Balok kecil-kecilnya ini berfungsi untuk menahan dari plat baja yang akan kita gunakan untuk mencetak plat lantai. Dan ini dia plat baja yang kita gunakan untuk mencetak plat lantai. Jangan lupa sebelum kita melakukan pengecoran, plat baja yang akan kita gunakan untuk mencetak plat lantai dan balok itu harus diolesi minyak begisting. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika kita melepaskan cetakan itu akan mudah terlepas. Lalu kita masuk ke tahap penganyaman dari tulangan balok yang akan kita pasang. Penganyaman tulangan balok dilakukan langsung di dalam cetakan balok dengan diameter tulangan yang sudah ditentukan oleh konsultan. Dan tidak lupa juga kita harus pasang sengkang untuk mengikat tulangan pokok supaya dia tidak lari kemana-mana gitu. Jadi fungsi dari sengkang ini sebenarnya untuk menjaga dari si tulangan pokok itu agar tetap di posisinya masing-masing gitu. Selanjutnya kita masuk ke tahap install tulangan plat lantai. Setelah tulangan plat lantai dibuat, kita
kita langsung masuk ke tahap pengecoran. Tapi jangan lupa ya, di bawah tulangan plat lantai itu harus dipasang beton decking. Fungsinya untuk menjaga ketebalan dari selimut plat lantai. Biasanya beton decking ini tebalnya bervariasi tergantung si perhitungan konsultan ya. Ada yang 2 cm, ada yang 3 cm, ada yang 1,5. Selanjutnya setelah selesai dianyam, kita masuk ke tahap pengecoran plat lantai dan balok. Kedua pekerjaan tersebut dilakukan bersamaan karena level dari plat lantai dan balok itu biasanya sama ya, makanya dikerjakan bersamaan. Masuk ke tahap pembuatan cantilever scaffolding. Karena kita punya shear wall yang di atas, di lantai 2, jadi kita nggak mungkin lagi hanya menggunakan ini, support dari begisting. Jadi kita harus pakai cantilever scaffolding juga untuk menyokong si supportnya itu, supaya dia bisa dipasang. Nah, setelah pemasangan cantilever scaffolding, kita masuk ke pembuatan dari tulangan shear wall. Lanjut, langsung kita buat juga, kita anyam tulangan kolomnya. Nah, kalau tulangan kolom di sini biasanya dia dipabrikasi di tempat lain gitu, baru lalu kita bakal angkat tulangan kolom tersebut menggunakan tower crane. Setelah diangkat menggunakan tower crane, lalu tulangan kolom tersebut diinstal ke lokasi yang akan kita cor. Sebelum dilakukan penginstalan, biasanya orang survei akan melakukan marking terlebih dahulu agar kolom benar-benar berdiri tegak lurus tanpa ada kemiringan sedikit pun. Setelah tulangan berhasil diinstal, tulangan kolom dan shear wall-nya, kita akan masuk ke tahap penginstalan begisting kolom dan shear wall. Oh iya, saya lupa kasih tahu ya, begisting yang kita gunakan ini yaitu sistemnya dinamai dengan sistem knockdown, yang artinya itu begisting yang kita gunakan ini bahannya dominan dengan besi gitu dan baja, jadi nggak ada lagi yang pakai kayu. Setelah semua begisting yang kita install terpasang, itu kita pasang platform dulu, platform untuk menahan support yang tadi saya bilang. Platformnya juga selain berfungsi untuk menahan support, dia juga berfungsi untuk ruang gerak bagi tukang untuk melakukan pemasangan support dan begisting yang ada di bagian samping atas. Setelah platform terpasang, barulah kita bisa pasang support untuk menahan begisting agar tidak hancur gitu ketika kita masukkan adukan coran. Selanjutnya kita langsung masuk ke tahap pengecoran kolom dan shear wall. Lalu setelah selesai di bagian atas, barulah kita bisa lepas vertikal penahan plat lantai. Pada posisi ini, mainframe untuk menahan balok itu belum boleh dicopot, belum boleh dilepas, karena biasanya waktu pengeringan untuk plat lantai dan balok itu berbeda. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan balok itu biasanya agak lebih lama.
Setelah beberapa hari dari pelepasan vertikal penahan plat lantai, barulah kita bisa lepas balok melintang yang berwarna hijau itu, yang untuk menahan balok beton. Lalu setelah balok melintangnya kita lepas, kita bisa lepas mainframe dan cross brace yang kita pasang. Dan tidak lupa kita juga bisa melepas cetakan dari balok betonnya. Dan setelah beberapa hari barulah kita bisa lepas support dari begisting kolom dan begisting shear wall. Setelah support dilepas, kita lepas juga cantilever scaffolding dan platform yang kita pasang. Lanjut pelepasan dari begisting kolom dan shear wall. Dan kira-kira setelah semua pekerjaan selesai, tampilannya akan seperti yang ada di layar kalian masing-masing. Kira-kira seperti inilah ya. Dan begitulah kira-kira tahapan dari pembuatan struktur atas, kolom, balok, kanopi, plat lantai, dan shear wall. Oke, begitu aja video kali ini. Terima kasih udah menonton. Yang suka boleh like, yang gak suka boleh dislike. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.